Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Samsuri, perwakilan kelas C19 Hukum Kesehatan dengan nomor stambuk 040 2018 0345. Untuk menindaklanjuti apa yang diamanahkan kepada mahasiswa semester ganjil, maka saya secara pribadi melakukan untuk menindaklanjuti apa yang diperintahkan, yaitu ada 5 nomor soal yang diamanahkan kepada kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan malpraktik dan apa yang dimaksud dengan malpraktik medis. Jadi malpraktik berasal dari dua kata. Yang pertama itu mal, yakni tidak semestinya. Praktik adalah proses penyelesaian kasus atau perkara yang dilakukan oleh orang profesional. Nah, jika digabungkan, maka malpraktik adalah suatu proses yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan malpraktik medis adalah istilah yang digunakan berupa tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga medis. Soal yang kedua, pada menit keberapa penjelasan tentang malpraktik pidana, malpraktik perdata, dan malpraktik administrasi. Penjelasan mengenai malpraktik pidana itu dapat dilihat pada menit ke-10,24 detik. Penjelasan tentang malpraktik perdata dimulai pada menit ke-18.50 detik. Dan penjelasan tentang malpraktik administrasi dimulai pada menit ke-22,29 detik. Selanjutnya, soal yang nomor 3. Apa yang dimaksud dengan malpraktik perdata, malpraktik pidana, dan malpraktik administrasi? Nah, malpraktik pidana adalah suatu proses pembuktian terhadap pelanggaran yang terjadi di dalam dunia kesehatan. Nah, proses pembuktian ini ada dua yang dilakukan, yakni kesengajaan dan pembuktian. Jadi di sini kesengajaan dan kelalaian. Jadi ada dua, yang pertama kesengajaan dan kelalaian. Untuk kesengajaan dapat dilihat di pasal 338, 339, dan 340 KUH pidana. Sedangkan kelalaian dapat dilihat pada pasal 359, 360 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 361 KUH pidana. Malpraktik perdata yakni suatu hubungan antara individu dan individu yang lain. Artinya apa? Suatu proses yang terjadi antara tenaga kesehatan dan pasien yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian atau terjadi wan prestasi di dalam transaksi terapeutik. Yang ketiga, malpraktik administrasi. Malpraktik administrasi adalah suatu pelanggaran yang terjadi di dalam dunia administrasi yang berkaitan dengan kesehatan. Sebagai contoh, misalnya si A membuka tempat praktik, tetapi tempat praktik tersebut isinya itu sudah tidak berlaku lagi atau sudah kadaluarsa. Kemudian pertanyaan yang nomor 4. Apa yang dimaksud dengan tindakan medis yang tidak bertentangan dengan hukum? Jadi tindakan medis yang tidak bertentangan dengan hukum adalah suatu proses tindakan medis yang berjalan sesuai prosedur atau hal-hal yang telah ditetapkan sebelumnya, atau biasa juga disebut sebagai suatu proses yang tidak menyimpang. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai indikasi medis
atau mempunyai tujuan dari apa yang dikerjakan, kemudian dilakukan menurut ketentuan yang berlaku. Kemudian yang terakhir, telah mendapat persetujuan pasien. Pertanyaan kelima, apa yang maksud dengan kesalahan dan kelalaian? Kesalahan, setidaknya ada unsur-unsur yang harus terpenuhi. Yang pertama, dia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Hubungan batin yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya pemaaf. Kemudian kelalaian adalah kesalahan pada umumnya yang dimana dalam prosesnya dapat ditemukan tidak berhati-hati. Artinya di sini kelalaian tidak adanya kehati-hatian dalam suatu hal yang dia kerjakan sehingga terjadilah hal-hal yang tidak disengaja. Itulah penjelasan mengenai tindak lanjut mahasiswa yang diberikan oleh Pak Dr. Janggi Haryanto, SHMA. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.